Pertama kali saya ingin menanyakan, dalam aspek ekonomi, hubungan Indonesia dan juga Cina ini memang sudah erat yang kita ketahui. Anda melihat kenapa Prabowo Subianto memilih Cina untuk menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungan kerjanya? Ya, ini sebenarnya secara rundown saja karena kita kan melihat bagaimana Pak Prabowo nanti dari China akan ke Amerika, kemudian ke Brazil dan Peru. Dan secara semantik saya juga melihat bahwa ini adalah cara untuk kemudian mendekatkan kembali teman-teman yang memang sudah besar-besar ini, dan tetapi di sisi yang lain kita juga ingin mendekatkan dua teman yang besar tetapi jauh. Karena semenjak tahun 2022, UNCTAD sudah mengkategorikan dua kutub besar friendshoring, berkongsi di antara sejawat antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa, dan juga China dan juga Rusia dengan juga teman-temannya. Sementara ASEAN dan juga Indonesia dalam hal ini berada di tengah-tengah menjadi titik konsolidasi, titik temu bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut. China pasca COVID atau selama COVID itu sebenarnya secara ekonomi cukup tertekan dan mereka sulit mendapatkan akses input produksi, dan selama itu pula kita mengentertain mereka dalam konteks mining dan juga sektor-sektor yang lain, sehingga kita sudah saling membutuhkan. Itu apa yang saya sebut sebagai China factor. Tetapi di sisi yang lain, Amerika Serikat dan Eropa juga menginginkan Indonesia atau ASEAN sebagai tempat alternatif selain China, karena mereka sudah moving away from China, mencari tempat-tempat lain yang lebih resilient baik secara ideologi, lebih netral, maupun secara aktivitas ekonomi sebagai pendamping atau sebagai counterpartnya, dan mereka menggantikan peran dari China. Dan dalam hal ini kunjungan ke China adalah bagian dari rundown anjang sana global gitu ya. Dan saya melihat sekali bahwa secara subliminal ini adalah bagian dari bagaimana Pak Prabowo ingin menyatukan kekuatan-kekuatan besar itu. Di satu sisi adalah kita tidak mengemis kepada mereka, tetapi kita menawarkan tempat konsolidasi buat kekuatan-kekuatan besar itu. Di sisi yang lain, kita juga punya kepentingan pragmatis, Mbak Windy dan juga Mas Andro, bahwa dalam hitung-hitungan saya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, minimal 10.000 triliun for the next 5 years. Sementara yang bisa dipenuhi dalam negeri itu maksimum 3.000 triliun. 7.000 triliun berasal dari luar negeri. Artinya memang kita secara pragmatis memang membutuhkan juga peran atau kekuatan-kekuatan besar dunia tersebut. Ya, salah satunya China yang secara dalam beberapa tahun terakhir memang secara gravitasi sangat dekat dengan Indonesia dan juga ASEAN. Tetapi dalam perbincangan dan diskusi-diskusinya, Pak Prabowo juga menyampaikan bukan dalam konteks mengemis, tetapi dalam konteks untuk menjalankan kolaborasi regional, dan itu juga sudah dijalankan dalam beberapa episode sebelumnya. Bagaimana kemudian Pak Sugiono juga kemudian sudah hadir di BRICS. Di sisi yang lain, di bulan Mei kemarin kita sudah submit proposal ke OECD. Itu adalah bagian patron outward looking strategi Pak Prabowo, bahwa 1.000 teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Baik, Mas Fitra. 487 triliun dengan proyek itu bisa lebih dari 21.000. Mas Fitra, ini Anda menelaahnya seperti apa? Ya, ini bagian dari bagaimana China menekankan atau menegaskan relevansinya di regional. Karena kita sudah melihat bahwa di dunia yang sebelumnya lebih unipolar, sekarang kita melihat bagaimana China menjadi kekuatan baru, dan bukan hanya China, tetapi ada beberapa kekuatan baru sehingga menjadi lebih multipolar. Dan Indonesia menjadi bagian dari polar tersebut, gitu ya, meskipun tetap berada di tengah-tengah. Nah, salah satu karakteristik dari China adalah dia easy money. Ya, dalam beberapa evaluasi kami terhadap ASEAN China FTA, mereka gampang masuk, gampang memberikan uang, ya karena mereka memang punya kepentingan itu. Salah satunya adalah untuk membangun Belt and Road Initiative, menjaga relevansinya di regional. Tetapi di sisi yang lain, dalam evaluasi kami juga, single domination dari China itu juga tidak akan terlalu baik, karena dia memiliki satu karakteristik, yaitu cost overrun dan juga time overrun, ya, ke dalam konteks investasi, sehingga ini menjadi ongkos tersendiri ya buat perekonomian kita. Nah, dalam beberapa simulasi yang kami lakukan, bahwa keberadaan China terlalu dominan itu juga akan membuat net welfare gain dan secara regional itu akan negatif. Artinya Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN mungkin akan terlalu
apa namanya mendapatkan efek negatif tersebut dalam konteks time overrun, dalam konteks apa namanya cost overrun dan juga dalam konteks dominasi. Di sisi yang lain ini juga akan menciptakan semacam crowding out potential investors. Ya sebagaimana contoh-contoh anekdotal ketika ada investor asing ingin masuk memberikan inquiry, kemudian salah satu inquiry-nya yang saya dengar mereka cerita langsung ke saya bahwa di situ ada China atau enggak. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin kita harus moderasi. China penting easy money dan dia transfer teknologinya itu sangat sangat apa ya? Sangat baik sekali ya, mereka tidak pelit di situ as opposed to Japan misalnya dalam konteks investasi dari Jepang itu sangat pelit sekali transfer teknologi, maka no wonder China yang menang. Tapi di sisi yang lain ketika dia terlalu dominan itu juga tidak akan baik untuk regional, sehingga kalau kita lihat perjalanan Pak Prabowo nantinya kan dari China kemudian ke Amerika Serikat, Jepang memang merupakan bagian yang sudah dikunjungi sebelumnya. Sehingga dalam hal ini saya rasa Pak Prabowo ingin kemudian menyeimbangkan balancing antara China dan juga kekuatan-kekuatan besar lainnya. Jadi sehingga yang lain juga bisa masuk gitu kan. Bagaimana kemarin kita gabung BRICS ingin submit apa proposal kita ke BRICS ingin gabung jadi anggotanya. Bagaimana kita juga ingin gabung jadi anggota OECD adalah dalam rangka untuk kemudian tetap berada di tengah, tidak berada dalam single domination. Single domination itu dalam konteks ekonomi akan juga buruk sebagaimana hasil simulasi yang saya sampaikan tadi. Sehingga dalam hal ini mungkin Pak Prabowo dalam bahasa sederhananya, oke tenang saja kita akan tetap berteman dengan Anda akan merupakan teman strategis kita, investasi Anda tetap jalan dan bahkan akan tetap berlangsung. Tetapi kita juga membutuhkan keikhlasan Anda bahwa kita tidak hanya berteman dengan Anda, bahwa kita juga berteman dengan Amerika, berteman dengan Eropa, dan pada akhirnya semua akan senang karena ya semuanya berteman begitu. Baik, kita ke dipererat oleh Indonesia dan Cina ini, apakah bisa terrealisasi pemberantasan kemiskinan di Indonesia itu sendiri, Mas Fitra? Iya, saya rasa sangat bisa karena apa yang kita pelajari dari China, China itu dulu di awal-awal kemerdekaan kita itu jaraknya tidak terlalu jauh ya, bahkan di era pembangunan zamannya Pak Harto itu kita sempat kemudian melesat ya dan meninggalkan China. Tetapi China ketika sudah membuat roadmap, dia menjalankannya secara konkret dan bahkan sekarang bisa menjadi lebih kuat gitu ya daripada posisi kita sebelumnya. Dan dalam konteks itu pelajarannya adalah yang pertama adalah eh, keberlanjutan, yang kedua adalah keterbukaan karena biar bagaimanapun ya kita melihat bagaimana China itu memang ya sosialis komunis, tapi di sisi yang lain kalau dalam konteks jaringan rantai produksi mereka kan sangat terlibat pasca bagaimana mereka dulu menjadi bagian dari rantai produksi Jepang dalam konteks Akamatsu Flying Geese Model, sekarang mereka menjadi salah satu rantai produksi yang paling efisien di dunia, salah satunya adalah dengan inclusion ke WTO. Sehingga mereka merupakan salah satu negara terbuka dalam konteks ekonomi. Nah, dalam hal itu kita bisa belajar. Keterbukaan itu adalah pelajaran yang paling besar yang bisa kita pelajari dari China. Yang kedua adalah mereka juga tidak pelit dalam transfer teknologi. Itulah sebabnya kenapa kemarin kita memenangkan China ya over Jepang karena ya dalam konteks transfer teknologi itulah yang kemudian kita bisa kemudian tangkap peluangnya. Di sisi yang lain sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi dominasi ini itu akan menjadi negatif juga buat kita ya. Dalam konteks ini kan setelah dari China kan nanti ke Amerika Serikat. Dalam konteks itu kita bisa menjadi satu titik temu. Saya melihat apa namanya keberadaan Trump ini sebenarnya cukup baik juga ya meskipun kita tahu bahwa dia akan menaikkan tarif secara global ya dan lebih sebesar lagi untuk China. Tetapi di sisi yang lain, saya beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan pihak perwakilan dari China. Yang pertama adalah mereka ingin melihat pandangan saya terhadap roadmap mereka 100 tahun ke depan. Mereka menjalankan secara konkret sekarang. Yang kedua adalah saya juga ingin bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan Anda terhadap Trump? Karena possibility Trump terpilih lebih besar. Surprisingly, mereka lebih oke dengan Trump ketimbang dengan Harris. Kenapa? Karena Trump sudah jelas bagaimana cara menghadapinya. Ini kan kalau kita bicara mengenai trade negotiations, itu satu hal yang bisa dilakukan secara konkret di lapangan. Apalagi Trump itu lebih bilateral ketimbang Biden atau Harris yang lebih melakukan pendekatan multilateral. Kita melihat biar bagaimanapun siapapun yang menang, pasti China itu akan menjadi kompetitor besar Amerika Serikat. Cuma Biden atau Harris itu melakukannya dengan cara multilateral, Indo-Pacific Economic Framework Agreement. Itu China memang sudah menjadi kompetitor. Jadi biar bagaimanapun siapapun yang menang, ya itu China pasti akan sudah terpinggirkan dan itu sudah terdisrupsi jaringan rantai produksi kita semenjak dari tahun 2022. Jadi bukan ketika Trump terpilih saja akan terdisrupsi. Itu sudah ada. Sehingga kita sudah relatif kebal terkait itu, cuma pendekatannya berbeda.
Nah, saya melihat peluangnya justru dengan Trump ini, ketika dia juga beberapa kali menyampaikan bahwa I love China, saya tidak ada masalah dengan China. Ini masalahnya kita ya tinggal meningkatkan iklim kompetisi yang mana tidak berada di same level of playing field. Makanya dia menaikkan ongkos produksi ya berupa tadi tarif. Nah, cuma saya melihat ini lebih banyak peluangnya untuk kita. Ketika kemudian mereka menaikkan tarif, artinya kita bisa lebih engage lagi dengan China. Dan China bukannya kekurangan uang, dia sudah punya semacam proyeksi 1,4 triliun US dollar for the next 2 or 3 years yang bisa terspill over ke ASEAN. Dan itulah yang kemudian bisa kita manfaatkan. Selain kita juga bisa manfaatkan apa yang bisa Trump lemparkan juga ke ASEAN. Karena dulu ketika saya menjadi jubir Mendak di Baik. tahun 2020, hampir saja kita melakukan pendekatan atau hasil yang konkret dengan Trump di era akhirnya ya secara bilateral. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menampung peluang itu ke depan? Kita dekat dengan China, kita dekat dengan Amerika, semuanya teman dan yang paling bisa memanfaatkan semua itu siapa? ASEAN dan juga Indonesia. Itulah pesan dari perjalanan Pak Prabowo sekarang dari China, kemudian ke Amerika, kemudian Brazil, Peru dalam APEC dan juga pertemuan G20.